Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kuliah dengan topik perubahan iklim. Nah, pada video sebelumnya telah saya sebutkan bahwa sebahagian besar populasi Indonesia itu berdomisili di pesisir. Jika dampak perubahan iklim, yaitu kenaikan muka air laut itu adalah nyata, maka itu akan mengancam wilayah pesisir termasuk juga populasi dari penduduk yang mendiami wilayah pesisir. Dan juga akan mengancam pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau, termasuk juga pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil berbentuk dataran. Jadi di sini kita lihat peningkatan kebutuhan untuk adaptasi terhadap bencana inundasi karena perubahan iklim. Jadi inundasi itu adalah genangan. Dalam hal ini bisa kita sebut dengan banjir. Ya. Tidak hanya di Indonesia, ya, karena kita adalah negara kepulauan, jadi kebanyakan kita berdomisili di wilayah pesisir, dan jika mengalami kenaikan muka air laut, maka kita yang bertempat tinggal di wilayah pesisir, ya, di Aceh, di Pantura, pantai utara Jawa, Sulawesi, Kalimantan, hingga ke Papua, ya, itu akan tergenang akibat naiknya muka air laut karena perubahan iklim. Ya. Di sini kita perhatikan wilayah lain di dunia, ya, terutama yang berada di bawah laut seperti di Belanda, Amsterdam, Rotterdam, itu sangat berisiko terhadap kenaikan muka air laut. Demikian juga banyak wilayah lainnya di dunia. Dan ini adalah estimasi kerugian material, ya, yang akan dialami jika wilayah pesisir itu mengalami inundasi atau tergenang atau banjir. Ya. Pada tahun 2005, ya, itu orang, ya, terutama wilayah perkotaan yang beresiko mengalami bencana inundasi sekitar 40 juta, ya, dengan estimasi, ya, kerugian yang akan dialami itu sebesar 3.000 triliun, ya, atau 3.000 miliar USD. Itu jumlah yang sangat besar sekali, ya, 3.000 miliar USD. Kemudian diproyeksikan pada tahun 2070 akan ada 150 juta orang, terutama masyarakat perkotaan yang terekspos dengan banjir akibat naiknya muka air laut yang dibangkitkan oleh pemanasan global. Dengan estimasi kerugian itu mencapai 35 miliar USD. Ini dapat Anda baca dalam jurnal Nichols et al. Tahun 2007. Tugas Anda adalah melakukan review, ya, dari jurnal Nichols et al. Tahun 2007. Ya. Peningkatan kebutuhan untuk adaptasi terhadap bencana inundasi karena perubahan iklim. Silakan review dan bagaimana pandangan Anda terhadap wilayah pulau-pulau kecil berbentuk dataran yang ada di Indonesia, ya, bagaimana resiko yang akan dialami, ya, terkait perubahan iklim dan strategi adaptasi, terutama peningkatan kebutuhan untuk adaptasi terhadap bencana inundasi di pulau-pulau kecil berbentuk dataran di Indonesia. Itu menjadi tugas Anda, ya. Kemudian nih, ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya, dan menjadi tugas Anda setelah mereview jurnal Nichols et al. Tahun 2007, silakan, ya,
identifikasi risiko bencana inundasi di pulau-pulau kecil dataran di Indonesia. Itu menjadi tugas Anda. Silakan buat tulisan sebanyak 800 kata. Nah, ini rekayasa pantai untuk diadopsi di pulau-pulau kecil dataran di Indonesia. Ya. Di ini saya kutip dari jurnal Temmerman et al. Tahun 2013 yang terbit di Nature. Ya. Jadi silahkan juga direview jurnal Temmerman ya, et al. Tahun 2013 yang terbit di Nature. Dan bagaimana ya, strategi rekayasa pantai yang Anda pikirkan atau strategi rekayasa pantai yang Anda kemukakan untuk dapat diadopsi di pulau-pulau kecil dataran di Indonesia. Jadi pulau-pulau kecil berbentuk dataran. Ya, silakan tuliskan pandangan Anda sebanyak 800 kata dalam bentuk tulisan terkait strategi rekayasa pantai untuk dapat diadopsi di pulau-pulau kecil dataran di Indonesia. Sebelumnya silakan review jurnal Temmerman et al. Tahun 2013. Jadi kalau di sini kita perhatikan bahwa ya, ini wilayah estuari, delta atau lagun ya di pesisir pantai. Ya. Ini wilayah wetland yang telah mengalami degradasi atau telah rusak ya, sehingga perlu kita restorasi atau konservasi. Nah, jika kondisinya demikian ya, dengan wilayah wetland yang telah mengalami degradasi ya, ini akan mudah terjadi longsor atau land subsidence ya. Sehingga jika terjadi badai, gelombang tinggi ya, kenaikan muka air laut itu akan sangat beresiko terhadap wilayah di bahagian pesisir. Ya, jadi kalau wetland-nya telah rusak, ya, ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, ya, padang lamun, rumput laut, kemudian pohon kelapa, pohon cemara, putat laut, Barringtonia itu telah hilang. Ya. Jadi bencana tinggal menunggu waktu. Contohnya adalah land subsidence atau longsor. Ya. Jadi jika ada gelombang tinggi, jika ada badai, jika muka laut ya, mengalami kenaikan, ya, itu akan dapat dengan mudah terpapar ya di wilayah pesisir. Nah, di sini untuk wilayah pesisir yang telah mengalami degradasi lingkungan, ya, ini ada konvensional coastal engineering atau rekayasa pantai konvensional, ya, terutama untuk wilayah dengan ekosistem yang telah mengalami kerusakan. Ya, jadi di sini dibuat seawall atau bendungan laut, ya. Kemudian ini ada groin ya yang digunakan untuk melindungi kota dari terjangan gelombang badai ya dan juga naiknya permukaan air laut akibat perubahan iklim ya. Namun demikian ya rekayasa sipil ya lewat konstruksi seawall misalnya justru akan meningkatkan bencana banjir dalam jangka panjang. Ya, jadi ini tidak berkesinambungan dengan perubahan iklim. Jadi ini solusi jangka pendek saja. Ya. Jadi pembangunan seawall, bendungan, ya, itu hanya rekayasa sipil yang sifatnya solusi jangka pendek. Jadi ini tidak berkesinambungan atau tidak sustainable dengan perubahan iklim yang telah dan akan kita hadapi. Ya, jadi ini ya tadi terkait bencananya ada gelombang badai, kemudian ini storm surge, kemudian kenaikan muka air laut. Ya. Jadi jika lingkungannya telah rusak, ya ekosistem pesisirnya seperti hutan mangrove, hutan bakau, dan ekosistem lainnya seperti nipah gitu sudah hilang atau rusak ya
Di sini banyak tambak-tambak ya, sudah beralih atau telah terkonversi menjadi tambak-tambak udang. Hutan mangrove-nya telah sedikit. Itu berpotensi besar atau sangat berisiko terhadap terjangan gelombang tinggi. Demikian juga dengan kenaikan muka air laut. Gelombang tinggi maka akan menimbulkan land subsidence atau longsor. Dan ini wilayah kota akan sangat terpapar oleh bencana banjir. Apakah itu dari naiknya muka air laut atau dari gelombang badai ketika badai terbentuk. Nah, ini ya, jadi wilayah perkotaan yang berada di pesisir pantai dengan ekosistem pesisir yang telah rusak, ya, terumbu karang yang telah rusak, maka akan sangat terekspos dengan bencana banjir yang diakibatkan oleh gelombang badai dan juga naiknya permukaan air laut. Jadi rekayasa sipil ini sifatnya solusi jangka pendek, tidak berkesinambungan dengan perubahan iklim. Ya. Justru akan meningkatkan bencana banjir dalam jangka panjang. Ya, jadi silakan aja dibaca, direview di jurnal Temmerman et al. Tahun 2013 yang terbit di Nature. Kemudian strategi adaptasi rekayasa ekologi, ya ini juga hasil review dari jurnal yang terbit di Nature. Ya. Jadi di sini ada gugusan terumbu karang, ya kemudian konservasi wilayah wetland, ya hutan bakaunya, kemudian nipah, ya dan ekosistem pesisir lainnya, pohon kelapa, putat laut, ya pohon putat laut, pohon cemara, ya. Kalau wilayah wetland ini kalau wilayah pesisir atau wilayah wetland ya, wetland lahan basah ini kita konservasi atau kita restorasi ya, dan kita lestarikan dengan baik, maka ya jika ada gelombang badai, ya, gelombang tinggi yang diakibatkan oleh badai laut, ya, kemudian naiknya muka air laut akan tereduksi. Ya, jadi ini wilayah muara, ya, estuari, ini gelombang tinggi. Jika kondisinya sebagaimana lazimnya wilayah pesisir dengan banyak ekosistem pesisirnya, ya, atau telah kita lakukan konservasi dan restorasi, ya, maka gelombang badai yang datang dengan ketinggian tertentu, ya ketika masuk ke wilayah estuari maka akan tereduksi, ya. Lebih jauh ke dalam wilayah estuari, ya, gelombang badai tersebut semakin tereduksi, ya, tereduksi baik kecepatan maupun juga energinya. Jadi gelombangnya juga ketika masuk ke wilayah estuari yang lebih dalam tidak lagi tinggi dan energinya sudah berkurang, ya. Inilah mengapa strategi adaptasi rekayasa ekologi merupakan long-term sustainable atau sangat relevan atau berkesinambungan dengan perubahan iklim. Dan ini merupakan solusi jangka panjang. Ya. Untuk lebih jelasnya, silakan dibaca di jurnal Temmerman et al. Tahun 2013 yang terbit di Nature. Dike ini adalah semacam bendungan ya, yang digunakan untuk mengontrol air masuk dan air keluar. Namun di sini kita perhatikan bahwa wilayah pesisir sudah lebih hijau ya, artinya sudah kita konservasi dan sudah kita restorasi sehingga sedimentasinya juga dapat kita kendalikan. Berbeda dengan kondisi dengan degradasi wilayah lingkungan pesisir ya. Di sini juga ya karena land subsidence atau longsor maka wilayah estuari akan mengalami pendangkalan atau sedimentasi ya dan akan sangat mengancam kelangsungan kota yang berada di wilayah pesisir atau di wilayah estuari.
Kembali lagi kita di sini ya, rekayasa pantai konvensional ya, ini dengan pembangunan bendungan ya untuk melindungi kota. Jadi kota di pesisir itu dilindungi oleh seawall, tapi itu solusi jangka pendek. Tidak dapat mengantisipasi banjir dalam jangka panjang. Ini juga ya. Tapi berbasis coastal defense dengan ekosistem ya, ekosistem based coastal defense ini solusi jangka panjang untuk mengantisipasi banjir dan melindungi wilayah perkotaan yang berada di wilayah pesisir dan di sepanjang sungai atau estuari ya. Jadi dengan terumbu karangnya ya, gugusan-gugusan terumbu karangnya, kemudian dengan hutan bakaunya, hutan nipah ya, pohon kelapa, pohon putat, dan ekosistem pesisir lainnya, itu akan dapat mereduksi ya, gelombang tinggi yang datang dari laut, kemudian masuk ke dalam wilayah estuari. Energinya demikian pula tingginya akan semakin berkurang. Ya. Sehingga sustainable city ya, atau kota yang berkelanjutan akan dapat terwujud berbasis ekosistem based coastal defense atau pertahanan pantai berbasis ekosistem dibandingkan rekayasa pantai konvensional dengan rekayasa sipil. Ya. Jadi rekayasa sipil ada dua ya, rekayasa pantai dengan rekayasa sipilnya akan meningkatkan potensi banjir dalam jangka panjang. Sementara rekayasa pantai berbasis rekayasa ekologi ya, akan dapat mengantisipasi banjir baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Hanya saja tanaman seperti hutan bakau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat hidup, gitu ya. Nah, ini dia. Jadi jika tanpa vegetasi dan juga hewan seperti tiram gitu ya, kemudian terumbu karang, kalau vegetasi hutan bakau ya, itu kota atau kediaman manusia atau desa ya di pesisir tetap akan terekspos dengan kenaikan muka air laut, apalagi perubahan iklim ya, itu akan semakin nyata di masa yang akan datang akibat aktivitas manusia ya. Oleh karenanya kita perlu melakukan mitigasi ya. Apakah itu menggunakan energi terbarukan, tidak lagi menggunakan energi yang berasal dari fosil ya, yang dapat meningkatkan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini tanpa vegetasi ya tetap saja akan terekspos ya. Jadi kita bangun bendungan atau tanggul ya, sementara kenaikan muka air laut akan terus meningkat ya, dan tetap saja terekspos sehingga kita bangun tanggul satu lagi di belakang tanggul utama ya. Nah, ini tidak efektif ya. Artinya tidak mampu menekan ya, atau melindungi kota dari terjangan gelombang tinggi yang berasal dari badai atau kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Jadi di lahan juga ya itu akan semakin sempit ya, karena dibutuhkan lahan untuk membangun tanggul kedua ya, secondary coastal defense ya, di wilayah desa atau perkotaan, terutama perkotaan. Silakan baca ya di jurnal berikut ya, tahun 2014. Silakan dibuat reviewnya juga sebanyak 500 kata. Jadi ini present situation dengan satu tanggul ya, tapi karena sifatnya rekayasa sipil ya, bukan rekayasa ekologi ya, sementara muka air laut terus naik ya akibat aktivitas manusia ya, dengan konsentrasi gas karbon dioksida yang terus naik di atmosfer ya, akan memicu pemanasan global ya. Kemudian di sini dari pemanasan global ya, akan timbul gelombang badai, akan timbul
muka air laut yang terus naik, ya, akibatnya kita akan membangun tanggul yang kedua karena dikhawatirkan ya air laut ya akan penuh ya dan kemudian tumpah ke wilayah di balik tanggul ya. Oleh karena kita butuh membangun tanggul yang kedua. Dan itu bukan solusi untuk jangka panjang ya. Jadi ini tidak efektif ya ketika muka air laut terus meninggi ya, dan menggenangi tanggul yang pertama, kemudian akan tumpah di baliknya sehingga kita perlu membangun struktur sipil yang kedua ya berupa tanggul yang kedua begitu untuk melindungi kota. Dan itu tidak efektif ya. Jadi yang efektif adalah yang seperti ini ya. Jadi mangrove-nya ya. Kemudian ada ekosistem pesisir lainnya yang digunakan untuk mereduksi kecepatan gelombang ya, mereduksi energi gelombang serta juga mangrove itu meningkatkan permukaan tanah ya. Karena apa? Biomass yang jatuh ya. Biomass atau biomass yang terkumpul di bagian bawah atau di sekitar tanaman mangrove ya. Jadi mengalami peningkatan tanah yang dapat mereduksi pengaruh dari naiknya muka air laut. Jadi tugas Anda silakan review jurnal ini ya yang terbit tahun 2014 sebanyak 500 kata terkait dengan kondisi sekarang dan kondisi masa depan terkait rekayasa sipil. Kemudian ini ya rekayasa ekosistem ya dengan mangrove-nya, dengan padang lamunnya ya. Kemudian ini ada marsh plants ya dengan terumbu karangnya, dengan mussel beds ya, dengan tiramnya ya. Tiramnya ini akan dapat sangat bermanfaat untuk mengurangi energi gelombang, ya, menjebak sedimen dan pertumbuhan, ya. Kemudian juga deliver atau menyediakan banyak layanan ekosistem lainnya. Jadi ini ya, mangrove tadi, seagrass, marsh plant, coral reefs, mussel beds, oyster reefs, ya. Ini ekosistem yang dapat digunakan sebagai wujud rekayasa ekologi ya yang berfungsi untuk mengurangi energi gelombang, menjebak sedimen dan lain sebagainya dan layanan ekosistem lainnya ya. Jadi ini schematic representation atau representasi skematik bagaimana wilayah intertidal dengan habitat-habitatnya ini terkoneksi ya dan dapat memfasilitasi satu sama lainnya secara langsung atau tidak langsung. Baru setelah dibangun atau kita lakukan rekayasa ekosistem, baru kemudian kita lakukan rekayasa sipil dengan membangun bendungan, seawall atau tanggul ya untuk melindungi kawasan pemukiman. Ya. Jadi ingat tadi video kuliah kita sebelumnya saya menyebutkan bahwa mangrove, padang lamun dan terumbu karang itu termasuk penyerap karbon terbesar ya. Bahkan nilainya itu lebih besar daripada ekosistem di daratan. Contohnya adalah hutan alam atau hutan tropis. Jadi ini ya, kan struktur karang, tiram, dan karang ya untuk melindungi pantai dari gelombang tinggi, ya gelombang tinggi dan juga kenaikan muka air laut. Jadi ini struktur karang ya yang membentuk seperti benteng di laut ya atau tanggul di laut. Jadi sifatnya itu adalah rekayasa ekologi ya dengan konstruksi terumbu tiram. Jadi dibangun ini konstruksi terumbu tiram ya sebagai bagian dari rekayasa ekologi untuk melindungi pantai seperti yang dilakukan di Belanda ya. Jadi ini adalah tiram ya. Jadi
konstruksi terumbu tiram atau rekayasa ekologi untuk melindungi wilayah pesisir. Ya, jadi ini bukan dengan bendungan beton, tapi bendungan atau tanggul yang dibangun lewat susunan atau gugusan terumbu tiram. Ya, jadi sifatnya ini adalah rekayasa ekologi. Jadi tiramnya juga tumbuh, hidup, dan dapat dikonsumsi oleh manusia. Ya, jadi itu dia. Jadi tanggulnya itu bukan dibangun dengan beton, tapi dengan terumbu tiram. Ya, jadi itu manfaatnya untuk melindungi pantai dan juga dapat kita konsumsi. Ya. Tiramnya dapat kita konsumsi jika tumbuh berkembang dengan baik. Nah, ini pengembangan terumbu tiram di Belanda ya. Ini jadi konstruksi tanggulnya itu menggunakan terumbu tiram. Jadi tiramnya juga hidup dan ini dapat kita ambil ya atau dapat kita jual atau dapat kita konsumsi. Dan tentu saja ya, pengembangan terumbu tiram ya, itu memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat katakanlah di pesisir. Ini konstruksi di Belanda. Boleh jadi nanti di Aceh ini juga dikembangkan ya, pengembangan terumbu tiram untuk struktur tanggul yang dapat digunakan guna melindungi wilayah pesisir dari ancaman gelombang badai, naiknya muka air laut. Ya, jadi ini suatu saat kita harapkan juga bisa berkembang di Aceh ya. Jadi ada petani tiram ya, itu dapat memanfaatkan hasilnya lewat terumbu tiram ya yang dibangun membentuk tanggul ya. Jadi ini di Amerika Serikat juga mereka kembangkan pengembangan terumbu tiram ya, terumbu tiram untuk melindungi wilayah pesisir Amerika Serikat. Suatu saat kita harapkan di Aceh juga bisa dikembangkan terumbu tiram ya. Jadi tiramnya dapat kita ambil ya, tapi tidak maksudnya dapat kita manfaatkan atau dapat kita konsumsi ya nanti ya. Tapi sebelumnya kita bangun tanggul lewat pengembangan terumbu tiram. Untuk lebih jelasnya silahkan baca jurnal berikut ya, yang terbit di Nature Climate Change tahun 2013. Silakan direview sebanyak 500 kata. Terkait ya, jadi jurnal ini Cheong et al. Yang terbit di Nature Climate Change tahun 2013 ya, terkait pengembangan terumbu tiram ya. Dan mudah-mudahan bisa kita adopsi untuk kita kembangkan di Aceh. Silakan direview jurnalnya dan tulis pandangan Anda terkait pengembangan terumbu tiram di wilayah Anda. Ya, apakah di Aceh atau di wilayah Pantura, Jawa, pantai utara Jawa, atau wilayah pantai selatan Jawa, atau wilayah mana saja. Silakan tuliskan pandangan Anda sebanyak 500 kata. Itu tugas ya. Terkait pengembangan terumbu tiram atau terkait potensi pengembangan terumbu tiram di Indonesia. Kemudian ini peran hutan bakau ya. Semua kita sudah tahu bahwa hutan bakau ini sangat bermanfaat ya. Melindungi zona pantai terhadap erosi dan cuaca ekstrim, daerah kunci pembibitan ikan dan rumah spesies hewan lainnya, serta sumber mata pencaharian untuk masyarakat pesisir. Demikian juga kalau kita mampu mengembangkan tanggul dengan struktur terumbu tiram ya, jadi itu dapat menjadi sumber perekonomian masyarakat pesisir ya. Jadi hutan mangrove atau hutan bakau juga berperan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Seperti yang saya sebut bahwa hutan mangrove memiliki kemampuan menyerap karbon yang sangat besar, bahkan lebih besar dari hutan alam ini ya. CO2 uptake dan karbon burial atau karbon itu disimpan di akarnya. Ya, jadi ini juga dapat mereduksi energi dari gelombang, ya, mereduksi energi dari gelombang. Demikian juga angin kencang, yaitu dapat tereduksi kecepatannya sehingga melindungi wilayah pesisir.
Ya. Jadi ini punya peluang untuk diperluas atau dilakukan konservasi atau restorasi. Dan juga keberadaan mangrove ini dapat menstabilkan sedimentasi. Jadi kalau tanpa mangrove, ya, atau mangrove telah mengalami kerusakan dan berkurang, ya, wilayah pesisir akan beresiko terhadap sedimentasi, mengalami pendangkalan dan sedimentasi. Namun jika ada hutan bakau, maka akan dikontrol, akan mampu melindungi wilayah pesisir dari sedimentasi. Jadi sediment stabilization, ya, itu fungsi dari mangrove. Kemudian degradasi bakau dan erosi garis pantai. Ini menjadi ancaman naiknya muka air laut. Ya, jadi jika wilayah pesisir gersang, ya, tanpa mangrove, tanpa padang lamun, tanpa nipah, tanpa ekosistem pesisir lainnya, pohon kelapa, pohon cemara, ya, itu akan sangat terancam, ya, terhadap gelombang badai, ya, dan naiknya muka air laut. Oleh karenanya, wilayah pesisir yang gersang, ya, tanpa vegetasi, ya, perlu kita restorasi. Nah, ini ancaman naiknya muka laut, ya, bakau adalah solusinya. Jadi dapat Anda baca di jurnal berikut, ya, How Mangrove Forest Adjust to Rising Sea Level, yang ditulis oleh Krauss dan teman-teman pada tahun 2013. Silahkan dilakukan review terhadap jurnal ini, karena ini jurnal yang sangat bagus sekali. Ya. Silahkan review sebanyak 500 kata dan bagaimana strategi Anda untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman naiknya muka laut. Silakan tuliskan pandangan Anda sebanyak 500 kata. Gas ya. Nah, ini penjelasan dari jurnal yang ditulis oleh Krauss et al. Atau Krauss dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang menjadi tugas Anda untuk direview serta tulis pandangan Anda untuk melakukan restorasi atau strategi guna menghadapi ancaman naiknya muka laut, ya. Gas, ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk menjaga ritme dari alam ini, kita harus kembali ke penciptaan alam awal. Ya, tentunya semua hal itu diciptakan dengan tujuannya masing-masing. Untuk Indonesia, wilayah yang sejatinya hutan alam itu harus kita kembalikan menjadi hutan alam, ya, atau kita sebut dengan reforestation atau reboisasi. Untuk wilayah perkotaan itu harus memiliki ruang terbuka hijau sebanyak 30%. Ya, demikian juga untuk wilayah pesisir dan wilayah intertidal. Mangrove, ya, hutan bakau, dan vegetasi pesisir lainnya harus segera mendominasi atau mendiami wilayah pesisir tersebut kembali. Ya, ingat, kita harus menciptakan alam ini sebagaimana bentuk awalnya. Jadi wilayah pesisir tetap harus ada mangrove-nya. Wilayah hutan tetap harus ada hutannya. Wilayah yang telah mengalami konversi lahan, contohnya kota, itu sebisa mungkin, ya, green space atau ruang terbuka hijaunya ditumbuhi tanaman atau tumbuhan sebesar 30%. Jadi ini, ya, strategi adaptasi nature based berbasis rekayasa ekologi, ya, ini dapat diimplementasikan di pulau-pulau kecil dataran di Indonesia. Demikian juga dengan wilayah-wilayah pesisir di Indonesia. Ya, jadi ini adalah bukti dari perubahan iklim atau climate change proof. Ya, jadi
strategi adaptasi berbasis rekayasa ekologi atau nature based. Ya. Jadi studi kasusnya, ya contohnya yang pernah saya lakukan itu adalah pulau-pulau kecil dataran di Aceh, contohnya di Lok Semawe, ya, yang sekarang telah menjadi kota, ya, jadi pulau-pulau kecil, ya, dataran, tapi telah berubah menjadi kota. Oleh karenanya, kita tetap harus mewujudkan wilayah perkotaan dengan ruang terbuka hijaunya, ya, yang ditanami tanaman, tumbuhan, ya, sebesar 30%. Jadi RTH kota di pesisir. Jadi di sini juga kita kedepankan kearifan lokalnya, ya, yang terkait dengan kondisi geografis dan juga kondisi meteorologis dan klimatologis. Dan itu sebagai upaya strategi adaptasi berbasis rekayasa ekologi. Dan ini dapat diimplementasikan di pulau-pulau kecil berbentuk dataran lain di Indonesia. Ya. Tugas Anda adalah membuat studi kasus, ya, dengan strategi adaptasi berbasis ekologi untuk pulau-pulau kecil berbentuk dataran di wilayah lain di Indonesia. Silakan, ya, strategi adaptasinya yang berbasis rekayasa ekologi diimplementasikan di pulau-pulau kecil dataran lain di Indonesia untuk membuktikan bahwa inilah strategi yang tepat guna menghadapi ancaman perubahan iklim, yaitu, ya, ancaman naiknya muka air laut. Silakan untuk menjadi tugas Anda dan tulis dalam sebuah paper sebanyak 1000 kata. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.